Get down the girl! The girl! Look at me! Get your ass down! Witness! Take it! Up, go! You wanna be a hero? Halo guys, kembali lagi di channel MD Ku. Kali ini MD Ku akan membahas alur cerita film yang berjudul The Odd Season 1 episode 1-4. Nah oke, sebelum melanjutkan pembahasan film ini, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan di loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita filmnya. Monggo. Di awal kisah, 3 orang bersenjata menggunakan topeng tiba-tiba masuk ke sebuah bank untuk melakukan perampokan. Seorang petugas keamanan mencoba melakukan perlawanan, namun terciduk oleh penjahat hingga babak belur dipukuli. Security ini hampir saja mati jika teman si perampok tidak menghentikannya. Setelah mendapatkan uangnya, mereka bertiga kabur keluar bank. Seorang polisi wanita muncul menodong mereka. Tapi ternyata 3 kawanan perampok ini justru masuk ke dalam mobil polisi, kemudian melepaskan kostumnya dan berganti dengan seragam polisi. Rupanya, mereka memang polisi asli yang memiliki kerjaan sampingan sebagai perampok. Pimpinan mereka bernama Steve, lalu si rambut cepak bernama Pete Ramos, dan adik Steve dari ras kulit hitam bernama Cole, dan si cewek bernama Karen Beach. Di TKP ini, mereka berempat berpura-pura menjaga situasi padahal merekalah perampoknya. Karena Cole yang memukuli satpam bank itu, Steve menyuruhnya untuk menemaninya sampai rumah sakit. Sebuah bar bernama Cal menjadi tempat nongkrongnya para polisi yang dijuluki Raven. Di ruang belakang bar ini, mereka mendapat jatah masing-masing $20.000. Sedangkan sisanya akan dipergunakan untuk dana pensiun dan membayar pengacara, karena saat ini ayah Steve dan Cole sedang berada di dalam penjara. Tak hanya oknum polisi yang suka merampok, ternyata mereka juga bekerja sama dengan kelompok gangster elit di kota ini. Sin berpindah ke penjara. Napi inilah yang bernama Tom. Seorang mantan polisi anggota Raven, juga sekaligus ayah dari Steve dan Cole. Sipir ini memberikannya ponsel, dan yang menghubunginya seorang petinggi dari kelompok gangster yang bernama Neckbone. Dan cewek ini adalah tangan kanannya, yaitu Winter, seorang oknum polisi juga, dan rekannya yang berkacamata bernama Foster. Tom dipaksa mereka untuk tutup mulut terkait bisnis narkoba yang mereka jalankan, dan jika bocor, Tom akan mendapat masalah yang jauh lebih besar. Kesal dengan sipir botak itu, ini yang dilakukan oleh Tom. Neckbone mempunyai adik bernama Sleep yang ditugaskan untuk menelusuri jenis narkoba yang sekarang sedang marak. Dan ini adalah Frank, pemilik kasino sekaligus rekan Steve yang mengetahui di mana dia menyimpan uangnya. Dan wanita cantik ini bernama Kat, asisten dari Frank. Di rumahnya, Pete Ramos memiliki seorang istri bernama Mija Lourdes dan seorang anak perempuan. Lourdes tidak tahu dengan kerjaan sampingan suaminya ini. Di lemarinya itu, dia sembunyikan uang hasil rampokannya. Kat terkesan kepada Steve karena melepaskan seorang pencuri di dalam kasino. Menurutnya, pria itu layak mendapatkan kesempatan kedua. Cole datang ke penjara menemui ayahnya. Menurut Cole, apa yang dijanjikan Neckbone untuk membebaskan Cole hanyalah bullshit. Ternyata, Tom yang memberikan gambaran tentang perampokan itu. Cole dan kakaknya akan mencari pengacara baru yang memiliki pengaruh besar di dalam kejaksaan untuk membebaskannya. Tom agak kecewa karena Steve tidak mau datang mengunjunginya. Di luar tugasnya sebagai polisi, Karen berhubungan dengan Foster, seorang polisi sekaligus bawahan Winter. Karena diambang perceraian dengan istrinya, Foster kini dekat dengan Karen. Steve dan Cole seringkali mengunjungi ibu mereka yang mengidap kanker. Sebagian uang harum itu dia berikan untuk ibunya. Di keesokan hari, Karen dikejar oleh beberapa agen FBI. Sama halnya dengan Steve, Pete, dan Cole.
Setelah tertangkap, mereka berempat dikumpulkan di ruang interogasi markas FBI. Ternyata, di ruangan itu, foto-foto sepak terjang mereka sebagai Raven sudah terpampang. Raven sendiri sebutan bagi para oknum polisi yang bekerja sama dengan kelompok gangster. Agen Price menunjukkan bukti saat mereka melakukan perampokan. Setidaknya 12 geng polisi sudah teridentifikasi berada di dalam departemennya. Price memberikan kesempatan kepada Steve untuk menjatuhkan organisasi mereka atau Steve dan 3 rekannya akan dijebloskan ke dalam penjara. Price lalu menanyakan di mana sisa uangnya. Steve mengaku uang itu telah mereka gunakan dan sisanya berada di kas dana umum. Mereka tidak bisa menariknya lagi, karena hal itu akan menaruh kecurigaan bagi anggota Raven lainnya. Price lalu memperkenalkan anggota FBI yang bernama Burt yang selama ini menyamar menjadi polisi. Burt akan masuk menjadi Raven untuk mengawasi dan memberi perintah kepada mereka. Steve dan 3 rekannya tidak punya pilihan. Mengikuti perintah FBI agar mereka tidak dijebloskan ke dalam penjara, tapi jika organisasi gangster ini tahu mereka berkhianat, jelas nyawa jadi taruhannya. Diskusi di markasnya, Karen sempat memiliki rencana untuk kabur ke Meksiko. Tapi tidak ada sanak saudara atau kerabat di sana dan rencana itu tidak akan mungkin untuk dilakukan. Steve mengajak mereka untuk mengikuti permainan ini sampai mereka menemukan jalan keluar. Di bar ini, seluruh Raven termasuk gangsternya akan berkumpul. Untuk pertama kalinya, Burt masuk seakan menjadi anggota Raven yang baru. Cole menjelaskan yang mengawasi mereka disebut Berserker yang dikenal rasis, karena itu Burt harus mengikuti arahan timnya jika ingin selamat. Karena Steve akan melakukan pertemuan dengan para petingginya, seorang pelayan seksoi ditugaskan untuk menggoda Burt. Di dalam ruangan ini, Winter meminta kepada Klivinsky untuk menyetorkan pajak narkoboynya, karena dia terbukti telah melakukan pemalakan di dalam wilayah kekuasaan Winter. Karena tidak punya pilihan, Klivinsky akhirnya menyetujuinya. Pete lalu memberitahu Steve jika Sleep ingin melakukan pertemuan. Burt penasaran siapakah Sleep dan apa tujuan mereka bertemu. What's that about? Tiba-tiba, kepala Burt terasa puyeng hingga menyenggol seorang berserker. What? Sempat terjadi perkelahian di sana hingga mereka dipisahkan. Di keesokan harinya, Burt bertanya kepada atasannya tentang si Sleep. Dari data mereka, Sleep hanya pecandu kokena, tapi kakaknya yang bernama Neckbone ikan kakapnya. Masuk akal jika Sleep ingin melakukan pertemuan karena 2 bersaudara itu banyak menyuap polisi. Di malam hari saat pertemuan, Sleep melihat Burt sebagai wajah baru. Setelah itu, dia menunjukkan narkoboy jenis baru yang disebut sintesis yang kini mulai beredar. How I know bird and cotton? You ever seen this shit before? Some synthetic shit. Sleep minta bantuan para polisi ini untuk mencari tahu pemasok sekaligus pembuatnya, karena jenis ini diprediksi akan populer di masa depan bagi para penikmat narkoboy. Tiba-tiba, Sleep merasa curiga kepada Burt karena melihat sorot matanya. Sebagai Raven, seharusnya dia mempunyai tato bergambar burung sebagai simbol anggota resmi. Sleep lalu meminjam ponsel milik Burt. Dari ponsel tersebut, Sleep menelepon seseorang dengan nama kontak ibunya Burt. Tiba-tiba, Sleep menodongkan pistolnya ke kepala Burt menuduhnya sebagai FBI. Karena Sleep langsung kabur, tim melakukan pengejaran. Go! Shit, come on! I'm on him! I got him. Come on, son of a bitch. Ketika Steve hampir menangkapnya, tiba-tiba si Sleep terjatuh dan langsung tewas di tempat. Mereka makin serba salah. Jika dilaporkan, kakak Sleep yang menyuap banyak polisi akan mencari tahu kenapa Sleep kabur dari mereka. Pilihannya adalah menyembunyikan kematian Sleep dan itu harus dengan dukungan Burt. Jika dilaporkan ke FBI, potensi kebocoran bisa terjadi. Apalagi dalam darah Burt terdapat opium yang disusupkan ke dalam minumannya oleh pelayan seksoi itu. Burt akhirnya setuju dengan rencana Steve untuk menghilangkan jenazahnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Steve dan timnya kemudian menguburkan mayat Sleep di lokasi yang tersembunyi. Keesokan paginya, Burt melaporkan kepada Price jika tadi malam Sleep tidak muncul. Sleep and his brother are exactly that. Sementara itu, Pete dan istrinya yang bernama Mia Loudress datang ke pesta yang diselenggarakan ayah Mia yang bernama Victor. Faktanya, Victor merupakan salah satu mafia Kolombia, dan mereka yang hadir adalah antek-anteknya. Karena itu, Pete dan Mia sepakat tidak mau membawa putri mereka ke acara ini. Foster sempat bertanya kepada Karen tentang hilangnya Sleep karena ini akan berakibat buruk bagi bisnis mereka. Steve mendapat informasi jika patroli menangkap pasangan Ukraina dalam kasus penjualan manusia. Klivinsky lalu menyuruh polisi membebaskan mereka.
Faktanya, geng polisi melindungi penjualan gadis di bawah umur dan kasus ini ternyata yang memancing FBI. Cole kembali mengunjungi ayahnya di penjara. Setelah mendapat pengacara baru, sipir botak itu selalu membayanginya. Kabar buruknya, Tom akan dimasukkan ke sel umum dalam beberapa hari. Alasannya, Neckbone mendapatkan pembaruan status kasus dari pengacara lama, tapi kini tidak lagi dan itu akan berbahaya bagi Tom. Dia menduga dalangnya adalah Winter. Cole berjanji akan melakukan apapun yang FBI mau asal ayahnya dikeluarkan dengan jaminan. Bert tidak bisa menjamin itu kecuali timnya mau bekerja sama. Cat lagi-lagi menolak diajak kencan oleh Steve, dan Cat sudah tahu kasino ini dijadikan tempat pencucian uangnya. FBI rupanya datang ke kasino memotret ibu Steve yang sedang menukarkan uang hasil rampokannya dengan chip. Ibunya bisa saja ditangkap, tapi itu tidak dilakukannya karena tujuan mereka untuk menekan Steve. Departemennya mewajibkan Karen untuk menemui psikiater dalam kasus pemukulan terhadap terduga bersalah yang ditangkapnya. Psikiater ini ingin membantu dalam masalah pribadi yang dihadapi Karen, karena menurutnya tidak mudah bekerja dalam profesi yang didominasi oleh pria. Faktanya, hanya ada dua pilihan dalam dunia macam ini. Mencoba membuat pria menganggapnya setara dengan mereka, atau kau bisa memanipulasi mereka. Steve meminta Bert untuk mentato tangannya dengan simbol Raven jika misi ini mau berjalan dengan baik. Cole memberitahu Steve jika Winter mengatur ayah mereka untuk dimasukkan ke sel umum. Itu dilakukan dengan tujuan pembangun hubungan, karena Neckbone menganggap Tom siap beraksi saat pengacaranya diganti. Mia mulai curiga kepada suaminya setelah diam-diam dia memeriksa isi ponselnya. Dia bertanya tentang Berserker dan pesan tentang gadis-gadis mereka. Mia curiga Pete tergabung dengan geng polisi. Dia tidak bisa dibohongi, apalagi dia paham karena ayahnya pengacara para gangster. Can we talk about this later, please? Go. Steve dan dua kawannya menekan sipir ini karena mereka tahu dia dibayar Winter untuk membayangi Tom. Ross, what, man? You wanna find out? Steve menawarkan uang 2 kali lipat dari yang Winter berikan, tapi tetap saja si botak ini menolaknya. Meskipun di penjara dia raja, tapi di luar kamilah rajanya. Karena ancaman itu tidak digubrisnya, Steve mengajak mereka menemui Winter di rumahnya Neckbone. Singkat cerita, mereka sampai di rumah Neckbone. Dengan santuinya, mereka sedang memukuli seorang pengedar hingga babak belur. Neckbone lalu bertanya siapa wajah baru ini. Setelah itu, dia tunjukkan narkoboy jenis baru yang disebut sintesis. Synthetic. Steve mengaku tidak pernah melihatnya, padahal barang itu telah ditunjukkan oleh Sleep. Dan pria yang mereka pukuli ini adalah pengedarnya yang berani memasarkan barang tersebut di wilayahnya. Steve dan timnya ditugaskan untuk mencari pemasoknya termasuk soal hilangnya Sleep. Saat membahas Tom, dia beralasan ayah Steve itu menghadapi kasus yang langsung mengarah kepadanya. Neckbone rupanya kecewa karena Tom dan Steve menunjuk pengacara baru tanpa berunding dulu dengannya. Ketua gangster ini menekan Steve dengan memanfaatkan ayahnya yang berada di dalam penjara agar menemukan kembali adiknya. Now get the fuck out. Keluar dari sana, Bert agak kecewa. Seharusnya mereka tidak membiarkan pria itu tewas karena dipukuli. Mia percaya dengan alasan suaminya yang sedang bekerja sama dengan FBI untuk mengusut kasus penjualan manusia. Price menyuruh Bert untuk membuat tato simbol Raven sesuai dengan saran dari Steve demi lancarnya operasi ini. Di layar CCTV, mereka melihat secara langsung sebuah mobil yang menurunkan para gadis yang akan dijual. Price tidak mau begitu saja melakukan penangkapan jika yang mereka dapatkan hanya germo dan mucikari Ukraina. Itu karena mereka belum memegang bukti yang mengaitkan para penjahat ini dengan Berserker. Sebelum para gadis ini tiba, Kilvinsky terpantau kamera berada di lokasi ini. Bukannya langsung menyelamatkan para gadis itu, Price justru menyuruh Steve untuk menghubungi Kilvinsky untuk memastikan keterlibatannya karena panggilan telepon ini akan direkam. One call and those girls are saved. Steve berpura-pura melihat dua FBI mengintai kapalnya, setelah itu membuntuti sampai rumahnya. Kilvinsky mengaku membawa para gadis untuk pelacuran. Steve lalu menyuruhnya untuk segera mundur. Meskipun tindakannya benar, Steve sadar jika panggilan telepon tadi tersebar, nyawanya akan melayang. Tim gabungan FBI dan SWAT langsung diturunkan untuk membebaskan wanita-wanita itu. Location secure. Suspects in custody. Lagi-lagi, Mia kembali marah karena kebohongan dan kebohongan yang dilakukan oleh Pete. Trust me. I said get out! Bert menunjukkan foto pengedar yang dipukuli Neckbone ditemukan telah tewas. Steve paham ini bagian dari resiko penyamaran mereka. Jika kita menolongnya di sana, mereka sendiri yang akan menjadi korban.
Setidaknya kita berhasil menyelamatkan para gadis itu, kata Steve. Bert lalu mentato tangannya dengan simbol Raven. Steve berjanji kepada Cole akan menyelamatkan ayahnya dari ganasnya Neckbone. Setelah dipindahkan ke sel umum, tiba-tiba Tom mendapatkan serangan dari napi lain. Di luar dugaan, Steve mendapat pesan dari ponsel milik Sleep. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang mengirimnya? Apakah Sleep bangkit dari kubur atau misi mereka bocor? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Setelah dipindahkan ke sel umum, tiba-tiba Tom mendapatkan serangan dari napi lain. Di luar dugaan, Steve mendapat pesan dari ponsel milik Sleep. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang mengirimnya? Apakah Sleep bangkit dari kubur atau misi mereka bocor? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Di awal film, Neckbone menembak seorang pecandu yang membeli narkoboy varian terbaru dari seorang pengedar untuk menelusuri dari mana narkoboy itu dia dapatkan. Steve dan timnya kebingungan siapakah sosok yang mengirimkan pesan melalui ponselnya Sleep. Apakah Neckbone ataukah Winter, siapapun itu, mereka sedang menguji reaksi tim terhadap pesan itu. Pete dan Karen ditugaskan untuk memastikan mayat itu masih berada di kuburannya. Sementara itu, Bert mendapat tugas untuk melacak lokasi ponselnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di markas FBI. Ibu Cole datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Tom setelah sebelumnya mendapat serangan di dalam penjara. Namun, dia tidak mendapat izin dari pihak keamanan, karena itu meminta bantuan Cole agar dapat melihat keadaannya. Frank menelepon Steve untuk datang ke kasinonya. Ternyata, dia menjodohkan Steve dengan Kate agar lebih dekat. Cole harus memohon kepada sipir botak ini hanya untuk minta waktu 5 menit agar ibunya bisa melihat keadaan Tom. So can you please? Just get 5 minutes. Sementara itu, Bert sama sekali tidak mendapat izin dari Quinn untuk melacak posisi ponsel milik Sleep. Dia beralasan tidak ingin mengorbankan karir dan pekerjaannya kecuali Bert mendapat perintah dari Price. Steve sepertinya tidak mau tahu apapun alasannya. Bert harus melakukan berbagai cara untuk menemukan lokasi ponsel itu. Whatever it takes. Tiba-tiba si Neckbone dan anak buahnya datang menodongkan senjata kepada Steve dan timnya. The hell is this about? Steve kembali meyakinkannya jika malam itu Sleep tidak pernah muncul. Care about all these idiots. Lalu, Neckbone bertanya apakah adiknya sudah mati? Dengan percaya diri, Steve mengatakan tidak, dan dia bisa membuktikannya dari pesan yang dikirim dari ponselnya. But I'm about to find out. Untuk membuktikan perkataan Steve adalah jujur, rupanya Neckbone telah membawa alat poligraf. Bert kembali mendapat tekanan soal hilangnya Sleep. Itu karena Price mendapat laporan jika Bert ikut melakukan pertemuan dengan Neckbone. Alasannya karena Neckbone sedang mencari adiknya. Ternyata FBI mengetahui juga jika Sleep mengirim pesan teks kepada Steve. Mereka menduga Bert telah dipermainkan mereka, karena itu Bert berkewajiban untuk mengembalikan keadaan menjadi terkendali. Beberapa pertanyaan diajukan kepada Steve. Mereka bertanya, apakah dia membunuh Sleep? Steve menjawab, tidak. Lalu pertanyaan kedua, apakah anggota Raven yang membunuh Sleep? Steve kembali menjawab, tidak. Indikator alat itu menunjukkan jawaban Steve sangat jujur, membuat Neckbone kesal. Lalu menurut Steve sendiri, apakah Sleep telah dibunuh? Lagi-lagi Steve menjawab, tidak. Semua jawabannya Steve dianggap jujur karena tidak mungkin dalam situasi tekanan seperti ini dia akan berbohong. Setelah alat itu dibawa pergi, Steve mengelabui Neckbone jika adiknya kemungkinan besar sedang berada di rumah perlindungan saksi. Neckbone tidak percaya adiknya mau menjadi informan. Meskipun telah salah menuduh, apakah Neckbone mau minta maaf? Jawabannya tidak. Sesuai kesepakatan, sebelum pemasok narkoboy baru itu ditemukan, gangster ini tidak akan melepaskan Tom. Ternyata, alat itu memang tidak salah karena faktanya mereka tidak membunuh Sleep, tapi peristiwa kecelakaan yang membuatnya tewas. Setelah adik dan rekan-rekannya, giliran ibu Steve membujuknya untuk menemui ayahnya, namun tetap saja Steve menolaknya dan belum jelas alasan yang melatar belakanginya. Can you do it? Pete diusir oleh istrinya setelah dia menemukan uang $5.000 di dalam lemari baju. Mia tidak percaya uang itu dia dapatkan dari pekerjaannya membantu FBI. Saat menemui psikiater, ada kisah masa lalu Karen tentang ayah kandungnya yang pergi meninggalkan ibunya di saat sedang mengandung. Setelah itu, ibunya berganti-ganti pasangan yang membuatnya muak hingga Karen memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Any abusers? Last I checked.
Steve mendapat pesan dari ponsel Sleep untuk menyerahkan jumlah uang yang besar jika rahasia mereka tidak ingin bocor. Dengan terpaksa, Steve dan temannya mengumpulkan kembali dana pensiun mereka. Let's just grab what's left. We'll pull out money. Ketika Steve membuka loker uangnya yang berada di kasino, ternyata sudah kosong. Dia menduga Frank yang melakukannya. Manajer kasino itu tidak berada di kantornya dan kata Kate dia sedang cuti sakit. You okay? Yeah. Sementara itu, Pete didatangi ayah mertuanya. Ternyata Mia menceritakan semuanya kepada Victor. Menurutnya, kerjasama dengan FBI untuk menangkap polisi lain adalah permainan berbahaya dan itu bisa membahayakan keluarganya. Karena itu, Victor menyuruh Pete untuk menjauh dari anak dan cucunya. They suffer the most. You say, be a man. Awalnya, Steve menuduh Frank telah mencuri uang miliknya, namun ternyata dia sengaja mengambilnya dari kotak loker itu, karena khawatir FBI akan lebih dulu merampasnya. Do you really think that I would steal from you, huh? Foster memberitahu Karen jika geng polisinya telah mencuri senjata dari gudang utara. Winter akan membunuhnya jika tahu dirinya telah membocorkan rahasia ini kepada Karen. Anggap saja itu polis asuransinya sebagai bentuk kejujuran Foster karena rasa cintanya kepada Karen. Pertanyaannya, apakah Karen akan melakukan hal yang sama kepada Foster? Tim sudah mengumpulkan uang mereka untuk diserahkan kepada si pengancam agar menutup rahasia ini. Tapi Steve sepertinya punya rencana lain, yaitu melenyapkan pengancam ini. This guy walking around if he knows what happened to Sleep. Di lokasi yang berbeda, Bert membuntuti si Queen yang sedang memboyong seorang wanita PS Koi untuk diajak ke sebuah hotel. Sampai di sebuah stasiun kereta, Steve meletakkan tas yang berisi uang tersebut ke dalam tong sampah. Setelah itu, dia masuk ke dalam kereta untuk mengelabui pelaku. Sementara itu, timnya mengawasi dari jauh menunggu pelaku yang akan mengambil tasnya. Tak berselang lama, seorang pria yang memakai sweater mengambil tas itu lalu masuk ke dalam kereta. Tim pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Beruntung, Karen berhasil menciduknya. Sedangkan Bert langsung memotret si Queen yang sedang asik-asiknya celepot. Queen tidak punya pilihan selain membantu Bert menemukan lokasi ponsel tersebut. Pria yang mengambil tas itu ternyata hanya diperintah oleh seorang pria kulit putih yang menggunakan kacamata hitam. Itu artinya mereka telah diprank. Di keesokan harinya, Bert memberitahu Karen lokasi keberadaan ponsel milik Sleep. Di lokasi yang berbeda, Steve dan Cole menciduk si sipir itu yang selama ini mempermainkan mereka dan ayahnya. Tato yang berada di tangannya dibakar hingga dia meringkih kesakitan agar si botak ini paham siapa yang berkuasa di luar penjara. Bert memberikan arahan kepada Karen untuk mengejar pemegang ponsel milik Sleep itu. Dan ternyata ponsel itu dipegang oleh Foster. What's going on? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Di episode keempat ini, rupanya Foster mengaku menemukan ponsel itu dalam bagasi mobil Karen saat mengambil ranselnya. Karena sebelumnya bagasi mobil Karen digunakan untuk membawa mayatnya. Meskipun memeras Steve, tapi Foster mengaku Neckbone dan Winter tidak mengetahuinya. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk masa depan mereka berdua setelah perceraian dengan istrinya. Karena rekan-rekannya akan segera tiba yang bisa berakibat buruk kepadanya, Karen menyuruh Foster untuk pergi. Berkumpul di markas, tim menyalahkan Karen karena tidak berhasil membekuk pelakunya. He just tossed it out the window. Doesn't make sense. I don't know. Right now, this guy's only option is to sell us out to Neckbone. Padahal, Cole melihat sendiri jika dia mengejar pelaku, Karen tidak pernah kehilangan targetnya. Karen beralasan pelaku melempar ponselnya, karena itu dia berhenti untuk mengambilnya. Meskipun ponsel itu berhasil mereka dapatkan, namun masalah yang lebih besar dengan Neckbone itu yang harus mereka hadapi. Kembali ke rumahnya, Karen yang muak kepada Foster langsung mengusirnya pergi. What you did was stupid. And what I... Karen meyakinkan Foster jika mereka tidak membunuh Sleep karena itu hanya kecelakaan. We didn't kill him. Dan karena masalah ponsel itu, hubungan mereka pun berakhir. Nowhere. Pete sendiri yang diusir istrinya terpaksa tidur di markas. Dia menolak menceritakan masalah keluarganya kepada Steve. Why'd you get kicked out of the house? There's something more to it than that. What's that supposed to mean? Tapi mereka berdua sepaham ada yang disembunyikan oleh Karen. Yeah, I kinda got the same feeling.
Di keesokan hari, tim bergerak ke TKP setelah mendapat laporan 4 orang tewas dibunuh oleh Neckbone karena kedapatan memakai dan mengedarkan narkoba sintesis itu. Lagi-lagi, si Winter yang berperan sebagai pelindung gangster tersebut, yang membuat tim muak karena korban masih berusia remaja yang sedang meje-mejena. That's out of bounds. Even for Neckbone. Karena kasus itu juga, petinggi FBI mendapat tekanan dari pusat. Mereka tahu pelakunya adalah Neckbone yang merasa dirugikan karena peredaran obat terlarang itu. Meskipun geng polisi tidak terlibat dalam peredaran narkoba ini, namun Burt mendapat tekanan untuk mengusutnya. Menurut analis, obat itu sekelas obat farmasi, berarti itu diproduksi di lab steril. Price bertugas untuk menelusuri farmasinya, sedangkan Burt harus memanfaatkan para Raven untuk mencari pemasoknya. Meskipun ini keluar dari kesepakatan sebelumnya, namun Steve dan timnya tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan FBI. Wasn't part of the deal. Look, I don't like it any more than you do. Bert, Steve mengajak mereka untuk menemui Neckbone. let's go pay him a visit. Dengan santuinya, gangster ini mengaku sengaja membunuh anak-anak itu agar orang tuanya merasakan penderitaan yang jauh lebih lama karena telah berani menentangnya. This pain never ends. Even though if the WMD people are behind it. My son, this is you looking out for me. Setelah menodong kepala anaknya, Neckbone mendapatkan nama dan alamat pemasoknya. Setelah sebelumnya selalu menolak, Steve akhirnya datang menemui ayahnya yang terbaring di rumah sakit. Wanna make some moves? Pay for that new lawyer. Si botak yang sebelumnya selalu rese ini berjanji akan mengembalikan Tom ke modul tahanan perlindungan. Tom berterima kasih anak-anaknya peduli terhadap keselamatannya. I got you. Berbekal alamat yang diberikan Neckbone, dua anggota Raven yaitu Cole dan Karen mengintai sebuah rumah yang dicurigai digunakan sebagai markas para pemasok narkoba sintesis itu. Tag. Think we found their connection? Pete khawatir Neckbone akan menyisir keluarga mereka setelah tahu kasus yang terjadi kepada Slade. Steve paham, namun sebelum itu mereka harus memastikan kerusakan yang terjadi. Pete tidak akan ragu-ragu untuk membunuh Neckbone demi keselamatan keluarganya. Karen dan Cole melanjutkan pengintaian di sebuah lab medis. It's a lab. Tiba-tiba, Cole mendapat pesan dari Steve jika Karen telah berbohong dan menyuruhnya melihat rekaman kamera dashboard. Steve needs me for something. That's the FBI's problem now. Ketika Steve dan Pete sedang bergerak, mereka melihat sebuah mobil yang sedang membuntuti. Look, town car, you back. Mereka berdua lalu berhenti di sebuah gang dan langsung berlari untuk menjebak penguntit itu. Who are you? Dari identitasnya, tertulis nama Vasily Andropov. Dia mengaku bisnis penjualan manusia yang dikelola temannya terganggu pekan lalu. Akibatnya, sejumlah orang masuk penjara. What's that got to do with us? Tugasnya memastikan hal itu tidak akan terulang lagi. Ternyata, Kilvinsky menuduh Steve sebagai dalang penggerebegan itu. Steve mengaku tidak tahu sama sekali, bisa dibuktikan dengan panggilan teleponnya kepada Kilvinsky. Steve memberi peringatan terakhir, jika terbukti dia menguntitnya lagi, Steve tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Meskipun berat, Karen mendapat masukan dari psikiater untuk menemui kembali ibunya. Let's talk about my mother. Are you gonna let them ruin your life? Then? Unfortunately, life doesn't work that way. Sementara itu, Burt memberikan laporannya kepada Price jika narkoba itu kemungkinan besar diproduksi di dalam lab tersebut. So how do you want me to handle it? We'll see. Pete lagi-lagi geram kepada mertuanya karena menempatkan si Tito di depan rumah keluarganya. Meskipun tidak suka, Victor beralasan itu dia lakukan demi keselamatan anak dan cucunya. If something happens to my daughter or my grandchild, Tim FBI diturunkan untuk menggerebek lab tersebut. to routine prep and entry. Ready, man. Namun ternyata hasilnya nihil, tidak ada satupun tersangka yang ditemukan di dalamnya. Tim menilai ada orang dalam di FBI yang membocorkan operasi ini. About the runner. Guy that led you to the lab. I mean, on him, you might give up something prep. Karen dan Cole kemudian ditugaskan untuk menangkap supir van yang membawa barang tersebut ke labnya. Sesampainya di lokasi, Cole mengecek mesin mobilnya yang dingin. Setelah mereka mendobrak pintu rumahnya, pelaku ternyata ditemukan telah terbunuh.
Kilvinsky sendiri tidak menduga sebuah mobil yang dikemudikan Vasily mendorongnya sampai ke perempatan jalan. Hingga sebuah mobil Toronton menabraknya. Dua orang yang memakai kostum pemburu tiba-tiba terperosok ke dalam lubang di mana mayat Sleep dikuburkan. Sedangkan Foster sendiri sedang dipukuli oleh Pete di markas. Karen tidak bisa mengelak lagi dan harus menjelaskan kepada timnya sudah berapa lama mereka bekerja sama. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.